Balik lagi di Prime Talk bareng saya Kenyut. Hari ini saya kehadiran seorang anggota Dewan Komisi 1 DPRD Kota Medan ya. Iya. Benar. Beliau yang di Pertuan Agung sih, di Pertuan Agung. Bapak Mulya Saputra, luar biasa. Akhirnya bisa nyampe kemari dengan segala proses negosiasi yang panjang ya, Pak. Kemarin kok nggak salah baru pulang dari Banda Aceh. Iya. Ngapain? Kunjungan kerja kita kemarin. Luar biasa. Kunjungan kerja. Itu saya panggil Bapak kemarin itu kan ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan gitu. Yang lagi banyak dibahas di media sosial, di berita-berita dan lain-lain gitu. Tapi untuk nyampe ke situ, nah ini kan lagi masa pandemi, masa PPKM, masa pembatasan di sana sini. Gitu. Maksudnya kegiatan dari Dewan sendiri gimana? Apakah ada berubah konsep ataupun strateginya? Jadi kami semenjak PPKM level 4 nih ya pasti berubah karena ini adaptasi baru, bukan hanya untuk DPR tapi seluruh dunia kan itu. Kita berubahnya itu RDP ini terbatas. Apa itu? Rapat dengar pendapat itu terbatas kan itu. Agak ya memang ini karena kebiasaan. Oh iya. Karena saya kan orang awam Pak, jadi harus ada bahasa yang diperjelas. Yes. Oke, RDP rapat dengar pendapat. Kita itu memang lagi dibatasi kan itu. Lalu kemudian paripurna juga kita dibatasi. Itu kita gunakan kita pakai itu virtual Zoom. Ya memang ini menjadi dilema bagi kita karena dengan kondisi PPKM level 4 ini kan berdampak besar kepada masyarakat. Kita sebagai anggota DPR yang selalu dapat laporan oleh masyarakat susah untuk memanggil para kepala dinas untuk mempertanyakan apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Nah, ini menjadi adaptasi baru bagi kita sehingga memang ini menjadi dilema juga bagi kita untuk bisa mencari solusi untuk masyarakat. Tapi bukannya sekarang itu zaman lebih dipermudah ya? Karena kan bisa via zooming, via ini dan lain-lain atau via apa lain? Enggak ya? Kurang greget kita kan untuk mempertanyakan secara virtual kan itu. Kita nggak bisa mengeksplorasikan diri kita untuk mempertanyakan banyak hal. Karena kita dibatasi juga ada waktunya kan itu. Oh gitu. Ya, mungkin hanya 1 jam 2 jam tapi kita semua yang misalnya di komisi itu ada 11. Satu orang bertanya bisa 5-10 menit, jawabannya berapa lama kan ini jadi terbatas bagi kita semua. Paham. Ambience-nya rasanya juga beda kan. Ketika kita virtual dengan langsung tuh kayak ngelihat ekspresi orang atau kata-kata mana yang akan kita timpalin itu kan susah ya Pak ya. Nah ngomongin perubahan sekarang dan PPKM sekarang ngomongin pandemi. Itu kan sekarang proses vaksinasi lagi berjalan. Iya. Yang kita tahu setelah vaksinasi dapat sertifikat. Dan sekarang yang lagi riwah ini adalah kebijakan tentang sertifikasi digunakan untuk di ruang publik. Ada beberapa wacana-wacana yang saya baca dari berita bahwasanya kalau misalnya ke mall juga harus nunjukin vaksin, misalnya mau keluar atau melakukan perjalanan atau bahkan mengurus-ngurus hal-hal yang sehari-hari juga harus pakai kartu vaksin. Ya sampai dengan hari ini itu masih sebuah wacana untuk di Kota Medan. Yang kita lihat itu yang sudah berjalan ya di Jakarta yang kita ketahui kan. Tapi memang Jakarta informasi yang kita dapat sudah 100% seluruh masyarakatnya yang divaksin kan itu. Tapi memang ini menjadi kendala bagi kita semua. Kenapa? Ketika kita masyarakat dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan harus adanya sertifikat vaksin, ini jadi persoalan sebenarnya. Kenapa saya bilang negara kita sendiri juga belum menyiapkan 100% untuk agar masyarakatnya itu divaksin. Nah, ini kan ada juga informasi yang kita dengar. Vaksin pertama sudah selesai, masuk ke vaksin kedua. Ternyata vaksin pertama ini belum seluruhnya masyarakat Kota Medan itu mendapatkannya kan itu. Ini kan jadi persoalan. Kalau dipaksa sertifikat vaksin ini menjadi syarat utama untuk administrasi apapun, khusus untuk pemerintahan, ini kan jadi kendala. Bagaimana mereka yang mau vaksin tapi tidak dapat vaksin
lalu tidak dapat sertifikat, bagaimana orang ini melakukan pengurusan? Nah, maka kebijakan ini saya rasa perlu dipertimbangkan. Sampai kemarin itu keluar kalau nggak salah guyonan atau memang ada benar gitu kayak yang kalau mau ngurus vaksin, mau vaksin harus punya KTP. Nah, terus yang nggak punya KTP itu mau ngurus KTP harus pakai surat vaksin. Itu guyonan. Itu guyonan ya. Guyonan. Tapi itu jadi masalah ya, jadi masalah yang serius ketika ya kayak tadi dibilang ketika sertifikat vaksin jadi syarat utama untuk kita bergerak. Tapi sedangkan posisinya belum seluruhnya divaksin. Jadi maksudnya masyarakat sendiri jadi bingung sih sebenarnya. Seberapa, jadi maksud aku gini, pemerintah sendiri gitu, maksudnya atas dasar kajian apa gitu, dia menetapkan ataupun membuat katakan wacana vaksin itu sertifikat vaksin jadi syarat utama untuk melakukan kegiatan, tapi si proses vaksinasi sendiri belum menyeluruh gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara vaksin ini memang banyak argumentasi yang terbangun di masyarakat. Terkhusus memang ini jadi wacana ketika sertifikat vaksin ini menjadi sebuah syarat utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini kan menjadi persoalan. Tadi Bang Kenyut bilang bahwa negara kan belum siap. Tadi saya juga sampaikan seperti itu, belum siap untuk memberikan vaksin kepada 260 juta masyarakat yang ada di Indonesia. Kan itu. Ini jadi dilema. Kita berharap ke wacana-wacana yang seperti ini perlu dikaji secara komprehensif. Kenapa? Karena jangan nanti ini dibuat malah menjadi masalah yang lain kan itu. Ini yang perlu memang dikaji. Tapi saya yakin bahwa vaksin yang dilakukan ini, sertifikat yang dikeluarkan ini adalah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan herd immunity yang ada di masyarakat kan itu. Karena kita yakin, percaya bahwa dengan adanya vaksin ini menjadi senjata utama kita melawan COVID-19. Ini menjadi mungkin kajian pemerintah saat ini kan itu. Ini aku agak sedikit lari ya dari ngomongin apa namanya tadi sertifikat vaksinnya. Ini kan kalau orang mau vaksin itu kan selalu bawa KTP, ya kan. Ini agak lari nggak? KTP itu kan punya kalau nggak salah dulu pernah dikeluarin itu bilangnya itu ada chipnya, penyimpan data atau apa gimana? KTP belum ya. Nah, proses pendaftaran vaksin itu kan harus ada fotokopi KTP. Nah, sebenarnya apa nggak bisa sih kita cuma lihat dari NIK nomor induk? Memang diminta kalau nggak salah saya, kalau ada beberapa teman-teman organisasi kita juga melaksanakan vaksin kan itu. Mereka membuat sebuah aplikasi yang diminta mereka itu nama dan NIK yang ada di KTP. Kalau mereka memang tidak membawa KTP. Tapi paling tidak dalam aplikasi itu mereka sudah daftar kan itu. Kalau dia tidak punya KTP, mungkin diperkuat dengan kakaknya saja. Nah, kan ini hampir samanya NIK-nya ini yang ada di kakak. Jadi saya rasa nggak ribet lah kalau untuk melaksanakan vaksin saat ini. Enggak, maksud saya gini Pak. Itu kan NIK udah ada, nama udah ada. Kan harusnya secara apa namanya registrasi ya. Sebelum bawa KTP asli nih. Ya kan. Kan tinggal lihat nih, oh ini NIK-nya sekian, namanya ini. Udah masuk dong datanya. Nah, berarti kan nggak perlu lagi dong fotokopian. Enggak. Jadi kan ada beberapa sampai hari ini tuh yang vaksin terus pakai fotokopi KTP. Oh iya, ini kita belum dapat informasi. Belum dapat informasi kita. Wah, berarti mata-mata saya bahaya. Ya karena kita kan melihat bahwa hari ini kan banyak yang melaksanakan kegiatan vaksin. Itu ada dari BUMN, dari organisasi juga kita lihat ada HMI kemarin melaksanakannya, ada organisasi-organisasi lain yang memang sudah melaksanakannya. Maka mensinkronkan datanya ini kan memang agak ribet nih kan itu. Karena yang bukan pemerintahnya langsung yang melaksanakannya, tapi ada organ-organ lain yang melaksanakannya. Maka memang mungkin ya untuk mensinkronisasikan data yang tadi yang diharapkan Bang Kenyot ini memang agak berat. Memang harus bawa KTP. Itu yang mungkin menjadi masalah. Ngomongin data, sekarang kan di masa pandemi ini, apalagi tadi kita ngomong vaksinasi, terus juga di masa pandemi ada bantuan segala macam dari pemerintah. Kalau kita ngomongin data, yang sering saya lihat di berita ataupun di kondisi di masyarakat adalah timbang tindih data dan nggak akurasi. Sebenarnya kalau ditanya itu masalahnya di mana, kok sampai nggak bisa
akurat, terus datanya timbang tindih. Ada kemarin yang dapat BLT itu orang yang berkecukupan, yang mobilnya ada gitu. Nah, sebenarnya masalahnya tuh di mana sih sebenarnya? Kalau BLT, BST ini pendataan daripada Kementerian Sosial. Ini yang harus kita pahami. Terkadang di masyarakat ini belum paham. Oh, saya kan warga Kota Medan, tetangga saya juga sama katanya. Dia dapat BLT, saya kok tidak. Kalau dalam melihat dari sisi ekonomi kami sama-sama tidak mampu kan itu. Tapi kenapa dia? Nah, ini memang menjadi persoalan. Maka terobosan kemarin dari Kementerian Sosial yang baru, Ibu Risma, kan ini banyak, hampir 21 juta data ganda. Ini yang lagi diperbaiki. Nah, kita berharap memang ini bisa diperbaiki secara cepat dan juga jangan lagi ada persyaratan yang sangat panjang. Persyaratan yang dibuat oleh Kementerian Sosial ini yang menjadi persoalan di Kota Medan. Dia harus, kalau dia dikategorikan dia orang yang tidak mampu, dia bertempat tinggal gubuk dan lain sebagainya. Di Kota Medan tidak ada gubuk. Nah, kan itu. Ini menjadi kendala. Maka saya rasa ini juga perlu direvisi persyaratan bagi orang masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan bantuan. Ini kendalanya di awal, Bang. Tapi memang kami juga di Kota Medan hari ini, kebetulan juga saya di Komisi 1, yaitu Pemerintahan Hukum dan Politik, yang berhubungan dengan camat, lurah, dan kepling, kan itu kepala lingkungan. Terobosan yang dilakukan oleh wali kota hari ini luar biasa, karena dia memang ingin memvalidasikan data-data yang up to date. Nah, ini sedang lagi pendataan, ada yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dibentuk namanya pencacah. Inilah yang mendata masyarakat Kota Medan yang tidak mampu. Nah, kita harap ini datanya supaya bisa valid lah ya, jangan lagi nanti seperti yang lalu-lalu. Kita banyak lihat persoalannya itu terjadi, kepala lingkungannya itu lebih mengutamakan keluarganya. Nah, ini yang kita juga udah mengingatkan di saat reses, di saat sosper, kita ingatkan itu. Baik camat, lurah, dan kepala lingkungan, utamakan masyarakat yang tidak mampu. Jangan utamakan keluarga, kan itu. Nah, karena ini dalam kondisi darurat, semua masyarakat terdampak COVID, yaitu dari sisi ekonomi semuanya merosot. Maka semua masyarakat Kota Medan hari ini kebanyakan sudah menjadi yang tidak mampu. Ini juga harus cepat didata dengan valid. Kan kasihan ya Pak, orang-orang nggak mampu harus dapat, udahlah sistem validasi bansosnya susah, persyaratannya yang lain-lain itu udah nggak relevan lagi, belum lagi dikorupsi lagi ya 10.000 potongannya guys. Tapi tadi saya kalau nggak salah di CNN saya lihat udah mulai perubahan data ya di Kementerian Sosial. Nah, itu udah 126 T yang terselamatkan dengan memverifikasi ulang data yang lalu kan itu dengan data yang sekarang. 126 T triliun yang diselamatkan. Iya. Lumayan itu, Pak. Iya. Uang yang besar ya. Besar. Dan selama ini sebelum cukuplah satu ruangan ini. Iya, selama ini sebelum terselamatkan itu kemana? Tersalurkan kah atau tidak? Maksudnya kan kita juga nggak tahu apakah itu ada data fiktif ataukah memang datanya real tapi nggak tepat sasaran saja. Saya tidak bisa menjawab di wilayah saya. Iya. Karena aman. Itu bukan wilayah daripada saya, kan ini banyaknya di kementerian. Maka ya ini perlu juga untuk ditinjau, kan itu perlu juga dikaji. Kalau ternyata hari ini 126 triliun yang terselamatkan, lalu yang lalu ini bagaimana kan itu? Nah, ini kan harus perlu juga aparat penegak hukum untuk bisa memeriksa ini kan itu. Supaya kita tahu apakah memang data selama ini itu fiktif, anggarannya ini memang menguntungkan kelompok atau kepentingan tertentu kan itu. Iya. Karena kita apresiasi Bu Risma hari ini, terobosan beliau untuk bisa memperbaiki data dan juga bagaimana bisa bantuan sosial itu tepat sasaran. Ini kita apresiasi. Saya secara pribadi juga sebenarnya saya kagum sama Bu Risma gitu. Dengan perjalanan track recordnya saya kagum lah. Sampai hari ini buat saya Bu Risma itu orang yang masih konsisten dengan karakternya gitu. Nah,
Jadi kayak ngomongin si sertifikat vaksin udah, terus ngomongin tentang apa tadi data sudah gitu kan. Nah, yang sampai hari ini masih jadi dilema kan sebenarnya PPKM level 4. Nah, kebijakan pusat dan kebijakan daerah itu kan berbeda. Kalau pusat itu meliputin wilayah Jawa dan Bali setahu saya. Sama ini. Ya kan? Enggak, tapi kemarin kan kalau nggak salah pusat di tanggal berapa yang lanjutan level 4 itu 22, di kita malah 26. Itu kebijakan apa waktunya? Waktunya kan, waktunya, maksud ya. aku kayak gitu. Nah, ini bakal diperpanjang lagi atau gimana? Kalau melihat data dan informasi yang hari ini kita dapat, saya berkeyakinan ini diperpanjang ya? Kan itu. Karena apa? Pak Wali Kota kita hari ini sudah mempersiapkan segala hal sampai keadaan yang paling buruk. Itu maka hari ini kita lihat kemarin beberapa hari yang lalu dari Kementerian BUMN memberikan bantuan untuk isolasi terpadu, yaitu sebuah kapal kan itu. Di Belawan. Ya, di Belawan. Lalu kemudian ada asrama haji yang dibuat untuk ruang isolasi. Lalu kemudian Hotel Sochi juga dibuat ruangan isolasi. Artinya persiapan ini dilihat karena memang grafik terinfeksinya masih tinggi. Ini masih turun naik. Maka saya yakin itu akan diperpanjang melihat situasi kondisi yang hari ini kita rasakan. Ya sih, tapi kan sebenarnya kontradiktif ya. Kayak kita kan masyarakat umum atau masyarakat biasa itu di banyak sektor yang pada akhirnya lumpuh. Banyak sektor yang akhirnya terbatas pergerakannya. Ada teman-teman dari beberapa, katakan contoh dari event dan wedding dan lain-lain sama sekali nggak ada bisa melakukan pergerakan kan. Maksudnya selain ya tadi ada bansos untuk orang-orang yang pantas untuk ngedapetin, tapi maksudnya kita di masyarakat butuh stimulan lain nih untuk kita paling nggak mati lah gitu. Iya. Ya kalau saya yakin bahwa hari ini Wali Kota Kota Medan dan seluruh stakeholder yang ada dan kami juga yang ada di DPR terus bagaimana berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada, melihat bagaimana kondisi hari ini dan bagaimana juga kita mencari solusinya. Ini memang terus kita lakukan pendekatan komunikasi dan melihat situasi kondisi yang ada. Yakinlah kalau dengan pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini, kita telah melakukan upaya yang terbaik. Dulu tahun 2020 saya sudah sampaikan ini Bang, belum pemerintah kota yang baru di zaman Bang Ahyar. Pada saat itu masih rapid test. Oke. Nah, rapid test ini saya sampaikan baik di media sosial maupun juga di kegiatan kita ber-DPR. Lakukanlah tracing massal dengan rapid test ini. Ketika kita lakukan tracing massal, maka kita tahu berapa banyak masyarakat kita yang terinfeksi. Lalu kemudian setelah terinfeksi, kita petakan wilayah-wilayahnya. Kita petakan wilayahnya, mana di zona merah kan dan lain sebagainya. Baru kita kasih bantuan masyarakatnya supaya dia tidak keluar rumah, kan itu, tidak keluar rumah, dikasih bantuan kebutuhan hidupnya sehari-hari sampai dia sembuh dari COVID-19. Setelah itu kita pasti akan meminimalisir keadaan. Karena apa? Kita sudah memetakan keadaan ini. Sudah kita lakukan dan kita sudah tracing semuanya. Kita tahu tingkat terinfeksinya tinggi, lalu dampak-dampaknya pasti ke ekonomi, dampak sosial dan lain sebagainya. Ini pasti berhubungan kan itu. Maka kalau itu yang dilakukan dari awal dengan cepat, maka kita sudah keluar dari zona berbahaya yang hari ini kita rasakan. Namun hari ini itu dilakukan oleh pemerintah kota yang baru. Mereka memetakan kecamatan-kecamatan mana yang zona merah, lalu lingkungan mana yang paling banyak. Di situ dilakukan isolasi lingkungan. Dilakukan isolasi lingkungan, kita berikan bantuan kebutuhan masyarakatnya ini sampai dengan dia pulih, sembuh, dikatakan sembuh kan itu. Dan ini saya lihat gejalanya nggak akan terlalu lama lagi nih Bang. Makanya kita harus bersabar juga dengan pola ini. Saya yakin kedepannya masyarakat Kota Medan tuh udah bisa kurang ini levelnya. Mungkin dari 4 bisa ke 3, tapi saya nggak tahu juga nih
setelah ini level berapa kita ini belum tahu Kota Medan. Level pedes gila kayaknya. Tapi saya yakin pola-pola yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ini sudah sangat baik dan kita pasti akan bisa keluar dari zona merah yang hari ini ditetapkan oleh Kota Medan. Tadi yang saya tangkap kan sebenarnya ini adalah konsep yang udah dikemukakan tahun lalu. Iya, itu pemikiran saya. Iya lah. Pemikiran saya. Nggak sempat disampaikan di publik nggak gitu maksudnya? Saya sampaikan di beberapa media. Pemerintahan yang lama. Iya. Nggak dilakuin. Tidak dilakukan. Kenapa? Ya saya tidak tahu juga bagaimana. Lagi sibuk kontestasi nggak pada saat itu? Hah? Lagi sibuk kontestasi atau gimana? Kita COVID-19 ini terjadi di bulan 3 tahun 2020. Kontestasi politik belum dimulai. Belum dimulai. Kita sudah sampaikan kemarin kepada pemerintah kota dan stakeholder yang terkait. Kalau ini tidak dilaksanakan saya juga tidak tahu. Karena mungkin pemerintah kota yang lalu masih menganggap bahwa virus ini tidak berbahaya mungkin. Maka tidak dilakukan upaya tracing massal itu. Nah, ternyata ketika itu tidak dilakukan dan hari ini dampaknya yang kita rasakan. Ini dampaknya karena kita tidak melakukan screening yang begitu ketat. Nah, inilah dampak. Karena kalau ngomongin ini kan kayak keterlambatan ya. Tapi ya udah kejadian ya. Mau gimana ya? Tapi masih lagi ada masalah ketika PPKM diperpanjang dan lain-lain. Ini ditambah lagi ada penyekatan, Pak. Kita mau kemana, Pak? Mau jalan kemana? Gerak kemana? Saya mau pergi ke Indomaret aja, mesti muter jauh. Nah, ini memang yang saya kritisi dari beberapa program pemerintah. Nah, kemarin kita udah turun dari darurat ke level 4. Kita boleh berada di satu kafe kan itu walaupun hanya 20 menit kan itu. Berarti kan udah ada kelonggaran-kelonggaran. Penyekatan juga udah pernah kita lihat itu sudah mulai dikurangi kan itu. Cuma memang menjadi kendalanya penyekatan ini apakah sangat efektif untuk menurunkan angka terinfeksi. Ini yang harus pemerintah kaji. Contoh yang kita rasakan kadang marah juga kita. Kayak saya kemarin di Johor kan itu rumah saya disekat. Ternyata ini disekat tempat jalan yang lain ini terbuka. Maka orang berjalan ke tempat yang ini terbuka. Yang ada malah kemacetan. Benar. Nah, kalau memang tujuan dari penyekatan ini adalah untuk menurunkan mobilisasi kegiatan masyarakat, ya ini harus dikaji dulu saya rasa. Karena penyekatan ini ternyata tidak juga kita lihat menurunkan mobilisasi masyarakat saat ini kan itu. Nah, saya rasa di tempat abang juga tidak ada penurunan. Malah yang terjadi macet yang luar biasa. Atau kalau memang mau menekan mobilisasi masyarakat itu pom bensin kali ya ditutup ya. Ya nggak sih? Sampai ada meme itu kemarin kan di depan galonnya ditutup, masuk dari galonnya. Kan itu. Ini kan perlu, maka pemerintah perlu mengkaji. Saya hanya mengkritisi penyekatan ini kemarin. Ini saya kritisi. Tapi lebih dari itu ini saya rasa udah upaya terbaik yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Iya, tapi memang kalau dari kita atau saya pribadi itu memang kayaknya untuk masalah penyekatannya itu memang kurang efektif. Yang kedua memang skenario penyekatannya juga kayaknya kurang tertata kali ya. Kurang ketat. Satu kurang ketat, yang dua kurang tertata. Karena buat aku kayak ada beberapa yang aku pikir itu ada perempatan. Perempatan itu harus yang jadi tumpuan untuk bisa orang berpindah jalur gitu. Tapi malah yang ditutup gitu. Jadi jadi kemacetan yang parah gitu. Iya, itu yang maka kemarin saya sampaikan di media, saya sampaikan juga oleh camat. Apakah itu efektif? Coba dikaji dulu. Kalau memang itu tidak efektif, itu membuang tenaga. Capek juga di kecamatan, kepolisian menjaganya juga kan tiap malam itu sampai pagi. Nah, ternyata kalau tidak efektif ya ini kan menjadi sia-sia. Iya, gitu. Benar-benar. Nah, kemarin kan sempat nih vaksin tempat langka gitu kan, sempat langka. Bahkan ada beberapa orang yang dia vaksin pertama di puskesmas gitu, sampai 3 kali 4 kali datang stok vaksinnya belum ada. Dan kalaupun datang ada stoknya terbatas gitu. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu?
Ini kalau vaksin kan wilayahnya pemerintah nasional kan itu. Kita hanya tinggal menunggu berapa kuota vaksin kita. Ini yang menjadi kendala kita. Masyarakat hari ini sudah sangat antusias untuk bisa divaksin kan itu. Ternyata negara pemerintah kita hari ini stoknya habis kan itu. Tapi kemarin informasi yang saya dapat sudah turun lagi 14.000 dosis vaksin untuk Kota Medan. Mungkin ini yang bisa menutupi kuota-kuota yang sebelumnya. Jadi persoalannya itu kenapa terbatas ya karena kita menunggu kuota dari pusat. Berarti jatah-jatahnya itu memang sudah diatur, mungkin dibagi ya. Dibagi. Oke. Itu baru ngomongin jatah vaksin yang langka ya. Belum lagi kita ngomongin sampai hari ini itu PCR kan sempat diturunin. Presiden kemarin baru ngasih instruksi untuk menurunkan dari harga 1.900.000 ke 500.000 ya. 525, ada 450 sampai 525 lah. 500 maksimal. Tapi kemarin sebelum berapa hari setelah dikeluarin tuh Kimia Farma masih di harga 900, terus tiba-tiba setelah lagi baru keluar lagi 550. Kita kalau itu kan kita mengikuti peraturan pusat. Ketika itu turun ya semua harus mengikuti. Tapi memang kadang kala ada juga yang di tempat-tempat yang menyediakan PCR ini masih nakal kan itu, masih menggunakan angka yang lama. Dengar nggak kemarin, Pak Mulya dengar nggak kemarin ada satu orang yang keliling-keliling bersafari, yang dia udah habis cek PCR, antigen dan lain-lain, dia dinyatain positif di satu tempat lagi negatif. Pada akhirnya dia keliling-keliling sampai ketangkap kemarin. Oh, yang informasi yang dia yang naikkan Instagram itu ya? Iya, di Instagram dia kuliner, wisata kuliner tapi kondisinya positif. Tapi informasi yang saya dapat dia tuh negatif. Hanya dia mencari popularitas saja, mengatakan dia positif, dia berkumpul di tempat yang lain. Tapi hasil PCR-nya negatif itu. Hasil PCR-nya negatif? Negatif. Hasil PCR. Karena kemarin sempat dengar ada yang positif. Gitu. Entah apa yang mau dibuktikannya. Enggak, negatif. Negatif. Pada akhirnya kalau nggak salah saya di media kemarin negatif itu. Hampir saya undang loh deh Pak. Saya mau nanya tujuannya apa gitu kan. Karena kita tahu ada beberapa yang memang kita nggak bisa menutup mata dengan ada beberapa berita-berita yang banyak sekali hasil-hasil, bahkan kemarin juga dengar berita ada beberapa rumah sakit yang datanya itu yang nggak di COVID kan supaya dapat dana kan, dapat dana bantuan ya dari pemerintah pusat ya gitu. Jadi memang persoalan di rumah sakit ini kan yang kita dengar ada yang sakitnya dia batuk demam biasa, begitu masuk rumah sakit ini di COVID-kan kan itu. Ini memang perlu kajian kesehatan yang secara ketat kan itu Pak. Lalu juga memang harus ada kontrol yang ketat dari Satgas Covid melihat di rumah sakit. Jangan masyarakat ini hanya sakitnya biasa pada akhirnya di COVID-kan kan itu. Karena sekarang mindset kita ketika kita batuk demam biasa karena framing yang kita takut lah dengan COVID ini kan itu, bahaya COVID-nya kan itu. Kita jadi takut sehingga kita datang ke rumah sakit, kita di swab atau di PCR kan itu. Ternyata positif kan itu. Lalu kita dilakukan isolasi mandiri kan itu. Maka kalau saya sih menyelesaikan persoalan ini harus adalah pengawasan yang ketat dari Satgas Covid maupun daripada dokter-dokternya. Kalau saya alumni Pak, saya kemarin kan seminggu lebih ya saya isolasi. Saya pun alumni. Saya pun baru sembuh berkisar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu? Seminggu juga baru kita negatif. Saya kan dibilang dokter jangan merokok dulu ya kata. Mana ada. Dari positif pertama sampai negatif. Saya rasa sih saya mampu, tapi saya jangan diikutin ya gitu. Saya ngerokok aja udah gitu. Terkadang memang ada beberapa yang pada akhirnya saya simpulkan ini tidak sebegitu mengerikan jikalau untuk orang-orang yang tidak punya penyakit bawaan. Tapi memang agak mengerikan untuk mereka-mereka yang lansia apalagi udah penyakit bawaan. Itu sih gitu. Nah, balik lagi yang tadi.
masalah PPKM diperpanjang, penyekatan dan lain-lain gitu. Tapi saya tambahkan tadi Bang, memang ketika kita konfirmasi bahwa kita COVID, hal yang pertama kita lakukan itu adalah bagaimana mindset kita itu harus positif terus. Jangan kita negatif. Memang benar tadi yang dikatakan Bang Kenyot, jangan kita apa tadi? Mindsetnya tadi? Mindsetnya jangan jadi mengerikan. Framing COVID ini memang kan kalau kita baca berita meninggal COVID meninggal. Bagi kita yang maupun ada komorbid kan itu, kajian kesehatannya ketika pikiran kita terganggu maka akan memicu penyakit kita yang ada kan itu. Tidak mesti ada COVID kan itu. Berarti apa? Yang harus kita lakukan adalah menjaga pemikiran kita ini tetap harus positif dan kita yakin bahwa penyakit ini akan bisa sembuh. Tinggal bagaimana kita membangun pola kehidupan kita di saat kita terkonfirmasi COVID. Ya itu kita setiap pagi berolahraga, berjemur kan itu. Lalu kita ya jangan pernah ada rasa takut, kita minum vitamin dan lain sebagainya. Kebanyakan dari kita ini semua ketakutannya luar biasa. Berlebihan ya. Karena memang media tiap hari memberitakan yang angka kematian ya Pak. Iya nggak sih? Ini saya juga kemarin udah nanya sama teman-teman media. Kenapa sih nggak dinaikkan yang hal-hal positifnya terkait COVID-nya? Ditanyakan bagaimana pesan-pesan dari orang yang sembuh dari COVID, apa yang dilakukannya dan sebagainya. Jangan hanya kematian kan itu. Karena memang kalau kematian ini hal yang pasti, kan itu hal yang pasti. Ini kan sebuah penyakit. Penyakit ini bisa sembuh, bisa tidak sembuh kan itu. Kalau kita terus framingkan kematian, yang ada memang terus ketakutan kan itu. Malah saya kemarin nggak bilang orang tua saya ya gitu. Saya bilang tahu pada agar ketahuan COVID ya udah mau ngirim doa aja orang tua. Udah pikir anaknya udah mau tewas. Tapi itulah maksud saya dari fenomena yang sekarang ini kan kita nih jadi orang juga harus banyak belajar ya. Jadi masyarakat sendiri juga harus banyak belajar tentang bagaimana menelaah berita terus dan lain-lain gitu. Dengan kondisi yang sekarang ini masih ada nggak sih maksudnya tindakan selanjutnya yang lebih buat masyarakat ini nunggu tindakan yang lebih konkret nih. Entah itu dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk supaya kita bisa lebih optimis nih, bisa lebih ada kepastian. Iya, punya kepastian yang bingung kita Pak sebagai masyarakat Pak. Ya memang ini terjadi bukan hanya di kita, hampir seluruh dunia. Ini gagap menghadapi situasi ini, tapi memang kita harus percaya, yakin apa yang dilakukan pemerintah pusat ini sudah mulai ke arah yang lebih baik itu dari bagaimana kita menangani pasien COVID, bagaimana kita menyikapi meledaknya angka COVID, ini kan udah mulai arah yang lebih baik. Maka setiap masyarakat yang ada, kita berharap dia harus bangun dulu dirinya untuk pemikiran positif bahwa ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Dan itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah. Jangan ketakutan berlebih ya. Kita jangan terus berharap kepada pemerintah memberikan kepastian tentang situasi COVID ini. Tapi kita yang harus memberanikan diri kita, meyakinkan bahwa ya virus COVID ini bisa disembuhkan. Ini juga bisa membantu bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah. Kita boleh berharap tapi jangan berlebihan ya. Maksud aku karena ya capek berharap sesuatu terhadap kadang kan nggak pasti. Artinya kan gini. Kita terus berharap kepada pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang pasti bagaimana bisa keluar dari situasi COVID ini. Karena ini kan sebuah virus yang memang perlu kajian-kajian kesehatan yang berkelanjutan. Apalagi kita tahu informasinya bahwa virus ini bisa bermutasi cepat kan itu. Maka perlu kajian-kajian yang terus bertahap kan itu. Maka memang tidak ada kepastian bagaimana menangani virus ini secara jelas kan itu. Maka tinggal kitanya, masyarakatnya, meyakinkan diri kita untuk bagaimana kalaupun kita terkena virus COVID ini, ya kita yakin aja bahwa virus ini bisa disembuhkan. Sehingga pemikiran positif yang kita bangun itu bisa memang membantu kita tidak
terkena COVID ini secara parah kan itu. Oh iya. Karena itu tadi ya kita boleh, maksudnya jangan menganggap ini yang gimana kali, tapi juga nggak boleh anggap enteng. Nggak boleh anggap enteng. Kita belajar dari terakhir kemarin India yang kena. Oh ya, meledak luar biasa. Bahkan sampai nggak ada tempat ada yang dibuang doang di sungai. Sampai ada tenda darurat lah kan. Tenda darurat. Tapi ya hari ini mereka sudah keluar dari zona berbahayanya kan itu. Karena apa? Mereka punya keyakinan juga bahwa ini bisa sembuh kan itu. Dan juga pemerintah terus melakukan upaya-upaya yang kuat untuk bagaimana masyarakatnya ini tidak terkena COVID ini secara berbahaya. Pada akhirnya mereka sudah bisa keluar. Yang bahaya di Indonesia ini kan framingnya. Iya. Nah, ini framingnya, isu-isunya kan itu. Ini yang bahayanya di Tapi Indonesia. Ya, oke. Pemerintah sudah memberikan stimulan itu dan misalnya kayak tadi bansos dan lain-lain, terus juga obat-obatan dan lain-lain. Yang nyatanya obat-obat COVID itu sering kosong di pasaran. Ya, ini kendala. Nah, apakah memang dari produsennya kosong, ataukah memang ada yang numpuk aja di situ, ditumpukin dulu gitu? Karena beberapa case juga, saya kemarin kan sempat ada satu obat yang penekan virus, saya nggak dapat Pak, karena kosong. Kalau untuk dia digelembungin supaya harga naik, ini saya rasa tidaklah, karena keras Kapolri menyatakan apabila ada penggelembungan atau penumpukan obat sehingga harganya naik, ini akan dipidana. Saya rasa enggak. Memang mungkin hari ini obat-obatannya produksinya ini masih sangat minim kan itu. Sedangkan kebutuhannya meningkat. Banyak masyarakat kita hari ini mengejar obat-obat COVID ini. Ini yang menjadi persoalannya. Tapi kalau untuk penimbunan dan lain sebagainya supaya harga naik, ini sudah diantisipasi oleh pemerintah. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Terserah sih mau dijawab apa enggak ya. Jadi ini pertanyaan yang di dalam pikiran saya. Sebenarnya wabah COVID ini ada kaitannya dengan bisnis kesehatan atau enggak sih sebenarnya? Nah ini susah. Nah, makanya tadi saya bilang boleh dijawab boleh enggak. Perlu ada kajian, gitu. Perlu ada kita investigasi supaya kita bisa mengetahui. Karena kalau kita berasumsi malah nanti masyarakat sendiri juga tidak nyaman kan itu. Malah ada argumentasi yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Saya hanya berharap siapapun tokoh hari ini terus menyampaikan, jangan sampai ada argumentasi yang membuat masyarakat bingung kan itu. Maka saya tidak bisa menjawab itu. Kan. Makanya saya tadi bilang Pak, dijawab monggo, nggak dijawab tidak gitu kan. Tapi mudah-mudahan lah ya, ini cepat semua beres. Ya walaupun kita tahu kalau ngelihat dari data dan ngelihat dari kenyataannya ini akan lama berlangsung. Secara virusnya ya, bukan maksudnya imunitinya cepat terbentuk ya alhamdulillah. Tapi maksudnya semoga setelah semuanya bisa tervaksin, keadaan semakin membaik dan normal lagi. Saya udah pengen Pak ke klub Pak, beneran. Pengen ke klub, pengen ke pantai. Pokoknya pengen ngobrol bareng-bareng teman dengan jedah yang dekat gitu, nggak terbatas lagi kayak gitu. Ya semua masyarakat pasti mengharapkan itu Bang. Saya pun juga udah mulai stres nih, suntuk. Tiap hari ada laporan kan itu. Kita belum bisa berpikir tenang. Tapi kita harap semua yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bisa menekan angka COVID dan kita bisa keluar dari keadaan yang tidak enak ini. Itu yang kita harapkan. Apalagi ke tahun depan kita harap bisa seperti Singapura ya. Nah, mereka menganggap virus ini akan menjadi bahagian dalam kehidupan sehari-hari. Berdampingan. Karena memang mereka udah lebih siap. Lebih siap karena dengan jumlah masyarakatnya yang sangat sedikit, pasti akan sangat gampang untuk menyediakan stok vaksinnya. Nah, itu yang menjadi kelebihan daripada mereka. Iya, Singapura nggak punya jaring Pak. Iya kan? Kalau Singapura punya jaring ribet juga Pak. Nggak ada yang nggak percaya, ada yang nggak mau, walaupun akhirnya divaksin ya gitu. Tapi kan fenomena orang-orang nggak percaya vaksin dan nggak percaya COVID itu kan masih banyak di kita. Belum lagi itu juga digoreng. Itu yang saya bilang tadi bahwa isu di Indonesia ini yang terlalu berbahaya. Maka kita sebagai individu ya cermat dan bijaklah menyikapi isu yang ada. Nah, jangan kita langsung terprovokasi dengan satu isu. Kita dikasih
pemikiran nama yang maha kuasa untuk kita mencari tahu kebenaran-kebenaran daripada isu tersebut. Mencari validasi ya. Iya. Jangan apa-apa langsung percaya. Jangan melihat berita itu cuma judul aja, Mas. Ya, baca bawahnya karena judul itu banyak clickbaitnya. Ya nggak sih? Siap. Oke, luar biasa. Terima kasih loh, Pak Siap. Mulya. Ngobrol panjang tentang kondisi saat ini, apalagi kita lebih mengerucut kondisinya di Medan ya, Iya. gitu. Ya paling tidak saya sendiri mungkin dan teman-teman juga udah dapat banyak informasi. Nanti main-main lagi kemari. Siap. Jika ada hal yang pengen kami tanyain, kami panggil lagi ya Pak. Siap. Ya. Kita siap. Thank you ya. Oke. Oke, terima kasih hari ini. Jangan lupa juga tetap untuk subscribe, like, comment, and share ya. Untuk video selanjutnya, sampai jumpa.